Banyak hal yang terjadi ketika kamu sebelum mengenal dia dan setelah mengenalnya. Mungkin banyak sekali hal-hal yang kamu rasakan dan banyak sekali juga hal-hal yang dimana itu ngebuat diri kamu menjadi yang lebih berbeda lagi. Sebenarnya ketika kita mengenal seseorang, ya kita akan merasakan dua hal. Yang pertama, kita akan merasakan bahagia. Yang kedua, kita akan merasakan luka. Karena ketika kamu memilih seseorang untuk kamu pilih sebagai seseorang yang dimana ia pantas untuk kamu cintai, kamu harus menerima resiko itu. Yang dimana ya, yang namanya kehadiran setiap orang itu pasti memiliki waktunya tersendiri. Iya, kadang ada yang emang cuma sebentar, ada yang udah lama tapi ternyata pada akhirnya ya pergi juga. Itulah, gak ada orang manapun yang mau merasakan kehilangan dan kepergian. Setiap seseorang yang sudah mencintai dan menyayangi orang yang ia pilih untuk menjadi seseorang yang pantas untuk ia cintai, ya pasti gak mau untuk ngerasain hal-hal itu. Hal-hal yang dimana itu hanya akan menyakiti perasaannya. Hal-hal yang dimana ya, ketika dia merasakan itu, perasaannya benar-benar hancur, kacau, dan bahkan sulit sekali untuk menyembuhkan keadaan hatinya. Ya, karena gak semudah itu untuk bisa move on, untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa lupa, gak semudah itu. Mungkin kalau orang lain bilang tuh kayak, ya udah lupain aja, gitu aja kok repot, atau kayak masa lupain gitu aja nggak bisa, atau banyak hal lainnya yang dianggap orang lain tuh sebagai ya itu tuh hal yang sederhana dan mudah gitu. Tapi kamu nggak perlu dengerin omongan orang lain mau bagaimana ya, karena yang tahu kamu ya kamu sendiri. Yang tahu kapasitas kamu, diri kamu, luka kamu sedalam apa, rasa sakit kamu sesakit apa itu cuma kamu gitu. Jangan kamu berpikir kalau omongan orang lain itu omongan yang selalu benar. Karena pada dasarnya ya yang tahu diri kamu ya kamu sendiri. Kalau orang lain mau berbicara apa, gak usah dengerin, gak apa-apa. Yang penting, kamu cukup fokus sama diri kamu dan menyembuhkan luka-luka yang sedang kamu rasakan saat ini. Dan aku ada satu pertanyaan, gimana perasaan kamu saat mengenal dia sebelum dan sesudahnya? Dan bahkan sekarang mungkin ada yang masih sama-sama atau ada yang udah gak sama-sama lagi. Hai semuanya, halo, yang semangat dong, ulangi. Hai semuanya. Ya, seperti biasa, aku akan selalu menebarkan hal positif, menebarkan semangat. Karena gimana pun, dengan begitu aku selalu yakin kalau aku bisa membangun energi positif buat kita semua. Karena aku mau kalian semua yang lagi dengerin ini mau keadaannya tuh lagi gak baik, bisa sedikit terobati. Tapi sebelum aku mau tanya, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya hari ini. Kalau lagi capek, gak apa-apa, istirahat dulu sebentar. Kalau lagi bingung, tarik nafas dalam-dalam. Dan kalau lagi sedih, tenang aja, kamu gak sendirian. Semua orang juga pernah, bahkan mungkin sekarang pun masih sering ngerasain hal yang sama. Gimana hari kamu sejauh ini? Ada hal kecil yang bikin kamu senyum hari ini gak? Atau justru ada sesuatu yang bikin hati kamu berat? Gak apa-apa, kamu boleh cerita ke diri kamu sendiri. Boleh juga diem aja. Karena kadang kita cuma butuh didengerin tanpa harus ngasih jawaban. Aku pengen kita ngobrol santai aja malam ini. Ya bayangin aja, kita tuh lagi duduk bareng. Mungkin ditemani secangkir teh, kopi, atau mungkin ya kamu lagi dengerin ini sambil tiduran di kamar. Lampu udah diredupkan, tapi pikiran masih muter-muter kemana-mana. Rasanya gak enak banget ya. Ya, aku tahu kok. Hari ini aku pengen ajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah kamu rasain juga. Tentang apa? Tentang rasa nyesel, tentang luka, tentang pertanyaan dalam hati kalau aja gak kenal kamu. Kadang kalimat itu bisa jadi doa, bisa jadi penyesalan,
bisa juga jadi titik balik buat kita. Dan di sini aku bakal cerita dari sudut pandang aku, kamu dan kita, supaya kamu gak ngerasa sendirian. Ya walaupun aku gak tahu pastinya keadaan kamu gimana, aku harap kamu baik-baik aja ya. Meskipun aku tahu kadang kita sering jawab, baik kok, cuma biar orang lain gak banyak nanya. Kamu lagi sibuk apa belakangan ini? Lagi capek atau lagi pengen sendiri? Kalau iya, santai aja. Aku ngerti kok, kadang kita butuh ruang buat bernafas. Nah, malam ini aku pengen ngobrol sesuatu yang mungkin relate banget buat kamu. Tentang kalimat yang sering muncul waktu hati lagi sakit. Kalau aja gak kenal kamu. Kau pernah mikir gak sih kayak, aku tuh pernah mikir, kalau aja aku gak kenal kamu, mungkin aku gak akan sesakit ini. Tapi di sisi lain, kalau aja aku gak kenal kamu, mungkin aku juga gak akan pernah tahu rasanya sebahagia itu. Kenal kamu itu semacam hadiah sekaligus ujian. Hadiah karena kamu pernah bikin aku bahagia. Ujian karena pada akhirnya kamu juga yang bikin aku jatuh. Aku masih ingat jelas pertama kali kita ngobrol, ada rasa deg-degan yang gak bisa aku jelasin. Dari obrolan kecil, kita jadi sering cerita panjang. Dari satu senyum, aku jatuh makin dalam. Dan dari satu pertemuan, semuanya berubah. Kadang aku nyesel udah terlalu percaya, tapi kalau waktu diputar ulang, aku gak tahu apakah aku bakal menjauh atau tetap memilih kamu. Karena sejujurnya, aku gak nyesel pernah kenal kamu. Yang bikin sakit itu justru cara kamu pergi. Kamu hadir begitu cepat, tapi juga pergi tanpa pamit. Aku sering mikir, kenapa harus aku yang ketemu kamu ya? Kenapa bukan orang lain aja yang isi hari kamu? Kalau aja aku gak kenal kamu, mungkin aku gak akan begini. Mungkin aku masih jadi yang dulu, tenang dan sederhana. Tapi nyatanya aku berubah. Kamu yang bikin aku sadar kalau hati bisa sebahagia itu. Tapi kamu juga yang bikin aku tahu rasanya patah. Kadang aku pengen marah, tapi aku gak bisa. Karena aku sayang. Sesayang itu sampai gak bisa untuk membenci. Aku hanya bisa diam sambil nahan semua rasa. Aku tahu aku gak sendiri. Banyak orang juga pernah jatuh di tempat yang sama. Kita semua punya kalau aja versi masing-masing. Kalau aja gak kenal dia, kalau aja gak percaya, kalau aja gak jatuh terlalu dalam. Tapi kenyataannya kita tetap kenal, kita tetap jatuh, kita tetap terluka, dan kita harus belajar menerima. Ya aku tahu ini semua gak gampang, karena sampai sekarang pun aku masih berjuang. Setiap malam aku masih sering ingat kamu. Masih ada luka yang belum sembuh, masih ada harapan kecil yang nyangkut. Padahal aku tahu, harusnya aku udah selesai. Tapi aku belum bisa. Aku masih ada di titik kalau aja gak kenal kamu. Titik yang penuh sesal. Titik yang penuh rindu. Titik yang bikin aku bingung antara marah atau sayang. Kamu pernah jadi rumah buat aku. Tapi kamu juga yang bikin aku kehilangan arah. Aku coba yakinin diri kalau aku kuat. Aku coba bilang ke hati kalau aku baik-baik aja. Tapi kenyataannya aku rapuh. Aku masih jatuh berkali-kali. Aku masih gagal melupakan. Ya, aku tahu ini proses yang gak instan, proses yang harus aku jalani pelan-pelan, dan aku percaya suatu hari nanti aku bisa sembuh. Tapi untuk sekarang, aku masih ada di fase ini, fase bertanya-tanya, kalau aja gak kenal kamu, fase penuh sesal, fase penuh penyesuaian. Aku gak mau berbohong, aku kangen banget rasanya. Tapi aku juga tahu, aku harus belajar ikhlas. Karena gak semua yang kita sayang akan tinggal. Kadang, orang yang kita pilih justru pergi duluan. Dan kita harus menerima kenyataan itu. Kamu tahu rasanya kan? Rasa kehilangan yang gak bisa dijelaskan. Rasa sakit yang gak bisa diobati dengan kata-kata. Tapi kita tetap harus jalan. Kita gak bisa berhenti cuma karena satu orang pergi. Aku tahu, aku lebih kuat dari yang aku kira. Kamu harus nerapin hal seperti itu ya. Kamu kuat dari apa yang kamu kira. Kita sama-sama bisa bangkit. Tapi aku gak akan bohong, prosesnya berat. Berat banget. Ada hari-hari dimana aku pengen nyerah.
ada hari-hari dimana aku capek pura-pura kuat. Tapi aku sadar ini bagian dari perjalanan. Dan perjalanan ini akan ngubah aku jadi lebih kuat. Jadi aku biarin aja semua rasa ini datang. Aku biarin aja semua kenangan ini lewat. Karena aku percaya, suatu hari nanti semua ini gak akan sesakit sekarang. Luka ini pelan-pelan akan sembuh. Rasa ini pelan-pelan akan reda. Aku hanya perlu waktu. Dan aku harus sabar. Aku harus terus jalan meski pelan. Aku harus terus hidup meski berat. Karena dunia gak akan berhenti cuma karena aku patah. Jadi, kamu harus belajar ya. Belajar menerima, belajar ikhlas, belajar jadi lebih kuat. Karena kalau bukan kamu yang nolong diri sendiri, siapa lagi? Aku, kamu, kita pasti bisa melewati ini. Mungkin sekarang kamu masih teringat jelas ya. Masih mengingat, aku masih ingat jelas betapa hangatnya dulu ketika saling cerita. Sekarang semua itu cuma jadi ingatan yang bikin dada sesak. Kadang aku mikir, mungkin ini salahku juga. Salah karena terlalu berharap. Salah karena terlalu percaya. Aku ngasih kamu ruang yang terlalu besar di hatiku. Dan ketika kamu pergi, ruang itu jadi kosong. Kosong banget. Sampai aku gak tahu gimana caranya ngisinya lagi. Dan aku sadar, aku terlalu fokus sama kamu. Padahal hidupku harusnya gak cuma tentang kamu. Aku lupa bahagiain diriku sendiri. Aku lupa kalau aku juga pantas diperjuangkan. Sekarang aku belajar meskipun sakit. Belajar kalau kehilangan itu bagian dari hidup. Belajar kalau gak semua hal bisa berjalan sesuai maunya hati. Belajar kalau kadang kita harus merelakan. Dan aku juga belajar, merelakan bukan berarti melupakan. Merelakan artinya menerima, meski masih terasa sakit. Aku masih sering nangis kalau ingat kamu. Tapi aku juga berusaha bangkit setelahnya. Karena aku gak mau selamanya jatuh di titik ini. Aku harus berdiri lagi. Aku harus bangun meskipun berat. Dan kamu tahu, aku sering pura-pura tegar. Depan orang-orang, aku tersenyum. Tapi dalam hati, remuk sekali rasanya. Gak ada yang benar-benar tahu isi hatiku seperti apa. Aku simpan semuanya sendiri karena aku gak mau kelihatan lemah. Tapi jujur, aku lelah. Lelah berpura-pura, lelah menunggu sesuatu yang gak pasti, lelah berharap kamu kembali. Dan aku sadar, mungkin kamu gak akan pernah balik lagi. Mungkin aku hanya bagian kecil dari perjalanan kamu. Dan aku harus ikhlas menerima itu. Ya walaupun sulit, aku tahu ini cara terbaik. Aku gak bisa maksa orang buat tetap tinggal. Aku gak bisa maksa kamu buat terus ada. Karena semua orang punya pilihannya masing-masing. Dan kamu memilih jalan yang gak bersamaku. Kamu tahu gak, awalnya tuh aku benci banget tau sama kenyataan ini. Tapi lama-lama aku ngerti, mungkin memang harus begini jalannya. Dan aku gak bisa salin takdir. Karena dari kamu aku belajar banyak sekali hal. Aku belajar gimana caranya jatuh cinta. Aku belajar gimana rasanya dihargai. Aku belajar gimana sakitnya ditinggalin. Dan aku juga belajar gimana caranya bangkit. Jadi ya, walaupun aku nyesel, aku juga bersyukur. Kenal kamu itu hadiah sekaligus luka. Tapi luka ini akan jadi alasan aku lebih kuat nanti. Dan aku percaya itu. Kamu pernah jadi alasan aku tersenyum. Sekarang kamu juga jadi alasan aku belajar lebih tegar. Jadi gak apa-apa meskipun perih. Aku akan tetap jalan. Aku akan tetap berdiri. Meski langkahku masih gemetar, aku akan terus maju. Karena berhenti bukanlah pilihan. Dan aku tahu, hidup gak akan selalu ramah kok. Kadang dia ngasih kita orang yang salah biar kita belajar. Kadang dia ngasih kita luka biar kita kuat. Kadang dia ngasih kita kehilangan biar kita ngerti arti menghargai. Semua ada alasannya. Dan aku percaya, ada alasan kenapa aku ketemu kamu. Entah untuk apa, mungkin aku baru tahu nanti. Tapi aku percaya, gak ada yang kebetulan. Pertemuan ini bukan kebetulan. Luka ini juga bukan kebetulan. Semua bagian dari rencana besar yang belum aku ngerti sekarang. Jadi aku harus belajar percaya. Belajar sama proses, percaya sama waktu. Percaya kalau aku akan baik-baik aja nanti. Ya walaupun sekarang aku belum sepenuhnya sembuh.
Aku masih sering goyah, aku masih sering kangen, aku masih sering pengen nyerah, tapi aku tahu ini semuanya sementara. Luka ini gak akan selamanya, rasa sakit ini gak akan abadi. Waktu pelan-pelan akan sembuhin semuanya, dan aku akan lebih baik nantinya. Jadi untuk sekarang, aku biarin aja diriku ngerasain semua ini. Aku gak mau terus-terusan pura-pura kuat. Aku mau jujur kalau aku rapuh. Karena dari situ aku bisa pelan-pelan pulih. Aku gak harus buru-buru sembuh. Aku hanya perlu konsisten buat jalan terus. Hari ini sakit, besok mungkin masih sakit. Tapi lusa, siapa tahu lebih ringan. Dan suatu hari nanti, aku bisa cerita ini tanpa lagi nangis. Suatu hari nanti, aku bisa ingat kamu tanpa lagi sesak. Dan saat hari itu datang, aku bisa bilang ke diriku sendiri, aku berhasil. Aku berhasil melewati semua ini. Ya mungkin kamu gak akan tahu, tapi aku tahu dan itu cukup. Karena kebahagiaan sejati itu bukan tentang orang lain, tapi tentang gimana aku bisa damai sama diriku sendiri. Dan ya walaupun sampai saat ini aku masih ingat kamu dulu, aku ya masih selalu nunggu chat dari kamu. Rasanya dunia jadi lebih hidup kalau ada kabar dari kamu. Tapi sekarang semua itu udah gak ada lagi. Hening, sepi, dan aku harus terbiasa dengan hal itu. Kadang kalau ditanya, masih pengen gak sih kayak buka chat lama kita? Ya masih gitu. Aku membaca ulang terus tiba-tiba mataku panas. Air mata jatuh tanpa bisa aku tahan. Kenangan itu terlalu kuat. Tapi aku sadar, aku gak bisa terus-terusan begitu. Karena semakin aku ulang, semakin aku terluka. Jadi, aku harus belajar letakkan semuanya di belakang. Aku harus belajar berdamai dengan yang sudah lewat. Ya, walaupun susah, aku yakin aku bisa. Karena aku juga punya hak buat bahagia. Aku gak boleh terus siksa diriku sendiri. Aku harus ngerti, hidupku gak berhenti hanya karena kamu pergi. Aku masih punya mimpi yang harus aku kejar. Dan aku masih punya masa depan yang harus aku wujudkan. Dan aku juga punya diriku sendiri yang harus aku jaga. Jadi aku mulai perlahan, langkah kecil dulu. Gak harus langsung bahagia, gak harus langsung lupa. Cukup satu langkah, lalu satu langkah lagi. Sampai aku sadar ternyata aku udah jalan sejauh ini. Sampai aku sadar aku udah gak di tempat yang sama lagi. Ya walaupun kadang aku masih sering kangen ya. Karena aku masih berharap iya. Tapi aku juga sadar aku lebih butuh sembuh daripada terus berharap. Karena harapan itu yang bikin aku sakit. Harapan itu yang bikin aku stuck di tempat yang sama. Jadi sekarang aku belajar melepaskan. Melepaskan kamu, melepaskan luka, melepaskan semuanya. Supaya aku bisa terima hal-hal baru dalam hidupku. Supaya aku bisa buka hati lagi entah untuk siapa nantinya. Karena aku tahu, aku masih pantas dicintai. Aku masih pantas diperjuangkan. Aku masih pantas dapat kebahagiaan yang tulus. Dan aku gak akan berhenti sampai aku nemuin itu. Aku janji sama diriku sendiri, aku gak akan biarin luka ini jadi alasan aku berhenti percaya sama cinta. Karena cinta itu indah, meski kadang salah orang. Aku gak nyalain cinta, aku cuma salah milih tempatnya. Dan aku yakin, suatu hari aku akan ketemu orang yang tepat. Orang yang gak cuma singgah tapi juga tinggal. Orang yang gak cuma bikin senyum tapi juga jadi rumah. Dan aku percaya, semua itu ada waktunya. Dan sekarang, waktuku adalah sembuh dulu. Waktuku adalah memperbaiki dulu. Waktuku adalah bahagiain diriku dulu. Karena kalau aku gak bahagia sama diriku, aku gak bisa bahagia sama orang lain. Jadi aku mulai belajar pelan-pelan. Belajar sayang sama diri sendiri, belajar maafin diriku sendiri, belajar ngerti kalau aku juga berharga. Aku gak boleh terus nyalain diriku karena kenal kamu. Karena pada akhirnya, aku juga punya pilihan. Dan aku memilih untuk melangkah ke depan. Aku memilih untuk gak lagi terjebak di masa lalu. Aku memilih untuk lihat masa depan dengan lebih berani. Walaupun aku masih takut, walaupun aku masih sering ragu, tapi aku gak akan biarin itu berhentiin aku. Aku harus terus maju. Karena hidup ini terlalu singkat buat dihabisin sama penyesalan. Hidup ini terlalu berharga buat dihabisin sama orang yang gak mau untuk tinggal. Jadi aku gak akan jaga hidupku baik-baik aja. Aku akan jaga hatiku lebih hati-hati. Bukan berarti aku menutup diri ya, tapi aku akan lebih selektif. Aku akan lebih sayang sama diriku dulu, karena aku udah belajar dari rasa sakit ini.
Aku udah ngerti kalau gak semua orang bisa dipercaya. Aku udah ngerti kalau gak semua orang yang hadir akan bertahan. Dan itu gak apa-apa kok. Karena yang pergi biarlah pergi. Yang hilang biarlah hilang. Karena kalau memang untukku, gak akan kemana-mana. Dan aku percayakan hal itu. Jadi aku biarin aja semua berjalan sebagaimana mestinya. Aku biarin waktu jadi obat terbaik. Sampai aku benar-benar sembuh. Sampai aku benar-benar bisa senyum lagi tanpa ada sisa luka. Dan kalau hari itu tiba, aku akan bangga sama diriku sendiri. Karena aku bisa lewatin semuanya. Karena aku gak nyerah meskipun aku sakit. Karena aku terus maju meskipun berat. Dan aku tahu itu gak mudah. Tapi justru di situ letak kekuatanku. Aku bisa jatuh, tapi aku juga bisa bangun. Aku bisa hancur, tapi aku juga bisa pulih. Aku bisa kehilangan, tapi aku juga bisa dapat yang baru. Dan aku percaya semuanya akan indah pada waktunya. Jadi untuk sekarang, aku biarin diriku belajar. Belajar sembuh, belajar ikhlas, belajar berdamai sama takdir. Dan belajar percaya lagi sama hidup. Karena hidup ini gak berhenti di kamu. Aku masih punya banyak hal yang menunggu di depan. Dan aku janji, aku akan tetap berjalan ke sana tanpa lagi menoleh ke belakang. Dan aku mau kamu semua yang dengerin podcast kali ini, semoga kamu bisa menerapkan hal-hal positif yang aku bawakan ya. Ya, walaupun rasanya kayak ada sisi gak enaknya setelah kenal dia, tapi setidaknya apapun yang udah kamu lakukan, effort kamu, kasih sayang kamu, cinta kamu berikan itu dengan tulus, itu udah lebih dari cukup. Terlepas nantinya kamu akan mendapatkan hal yang sesuai dengan plan kamu atau bahkan tidak, itu di luar dari kendali kamu. Dan jangan terlalu disesali apa yang udah terjadi ya. Cukup kamu jadikan pelajaran aja. Dan aku seneng banget karena kalian semua udah mau dengerin episode ini sampai selesai. Makasih ya. Terima kasih juga udah support aku sampai sejauh ini. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang dan aku harap bisa menjadi teman cerita terbaik kamu ketika perasaan kamu lagi gak baik. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa juga follow TikTok aku dan Instagram aku @aprildevivinya2. Nanti kita live lagi di TikTok ya. Sebelum podcast ini berakhir, aku cuma mau bilang, jadi kalau kamu lagi di posisi kayak gini, ingat satu hal. Gak apa-apa sakit, gak apa-apa nangis, tapi jangan berhenti. Kamu punya masa depan yang pantas kamu temuin. Punya kebahagiaan yang nunggu kamu di depan. Luka ini cuma sementara. Dan suatu hari nanti, kamu akan bisa bilang ke diri kamu sendiri, aku berhasil. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita. Thank you.